perguruan tinggi itu jadi topik tesis loh. Kalau dimasukkan kepada MPR itu menjadi topik politik gitu. Cuman karena di perguruan tinggi ya itu sekedar kajian ilmiah. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Muhaimin kepada publik ini sungguhnya hasil tangkapan setelah melihat keadaan akibat COVID. Apakah itu pandemi, apakah itu bencana. Meskipun di undang-undang saja ada, kalau ada daerah yang kena bencana itu bisa ditunda, selama ini itu ada. Tapi kalau sifatnya nasional itu di dalam konstitusi kita nggak ada. Nah, makanya dianggap wacana ini oleh sebagian tidak konstitusional. Itu nggak ada masalah kalau dari sudut pasal 22 yang terkait bahwa presiden dipilih 5 tahun sekali. Tetapi konstitusi kita juga membuka ruang jika ada hal-hal yang tidak dibahas oleh konstitusi dan itu menjadi kehendak publik, maka bisa dibuka ruang amandemen. Sahabat-sahabat semuanya, wacana ini memang bermula karena dilontarkan oleh elit seakan-akan ini menjadi wacana elit. Masih sampai hari ini masih berkutat di wacana elit. Sudah mulai turun ke pengamat, juga pengamat yang elit gitu. Iya kan? Iya, pengamat yang elit. Nah, pengamat di warung kopi itu masih belum. Nah, PKB juga melihat perkembangan saja apakah isu ini juga nantinya akan menjadi kalau bahasa Jawa perbincangan di warung kopi, sehingga menjadi kehendak rakyat dan nanti kita bisa proses. Tanpa itu nggak bisa. Jadi elit politik ini nggak bisa kalau konstitusi ya. Jadi jangan disamakan kemarin Cipta Kerja, IKN dibahas, beda dengan amandemen. Berbeda ya, artinya ada sebagian takut jangan-jangan ini terjadi. Nggak mungkin terjadi penundaan atau perubahan konstitusi atau amandemen tanpa kehendak rakyat, itu sudah nggak mungkin. Karena apa? Karena nanti akan berlawanan dengan kehendak rakyat itu sendiri. Nah, posisi PKB tentu ini dalam pengkajian. Oleh sebab itu, Bu Titi, Pak Rifki, wacana ini pasti kita akan perdalam. Nah, yang sekarang ada di MPR yang masuk, yang dibahas itu warisan masa lalu, PPHN. Saya sudah pernah menyampaikan juga, ternyata rakyat juga nggak terlalu berkehendak terkait PPHN ini, biasa-biasa saja. Dan sekarang juga dikaji di MPR. Kita sosialisasi ke berbagai tokoh, ke berbagai ormas, ya. Sampai hari ini terus terang tidak ada satupun pasal yang diajukan pengusulan amandemen oleh fraksi MPR maupun kelompok DPD sampai hari ini, termasuk PPHN. Jadi nggak ada amandemen di MPR, belum ada satupun. Tetapi kalau lihat dari aturan amandemen, memang di situ tidak ada waktu. Asal ada sepertiga yang mengusulkan pasal tertentu tertulis disertai dengan alasan, terus habis itu pimpinan MPR mengagendakan, 2/3 hadir, yang hadir memutuskan separuh lebih 1, selesai. Di situ nggak ada ini. Nah, maksud saya apa? Penundaan ini menjadi wacana yang bagi kami PKB ya ini bagian dari cara kita melihat konstitusi juga, cara kita untuk juga bertugas untuk mendinamisir itu, ya bolak-balik COVID kan. Ada yang bilang daripada wacana itu kan mending wacana minyak goreng, wacana apa gula. Itu bukan wacana, itu urusan pemerintah. Putuskan aja apa yang harus dilakukan kalau terkait minyak goreng dan gula. Tapi kalau soal penundaan pemilu itu memang wacana yang keluar dari para politisi, bukan dari pemerintah. Nggak mungkin Menteri Pertanian ngurusin penundaan, Pak Bahlil juga enggak lah. Meskipun boleh menyuarakan itu, tetapi faktanya kalau melalui amandemen itu ada di parlemen. Nah, oleh sebab itu Pak Moderator, kemungkinan saya sebagai ketua fraksi MPR PKB, kita juga akan mengundang para pakar juga. Kita akan diskusi publik, kita
menilai wacana ini secara ilmiah, untuk menilai wacana ini penting tidaknya, dan kemudian cara membaca masyarakat. Kita perlu itu maksudnya. Mungkin dalam minggu ini fraksi PKB MPR akan memulai itu, supaya ini tidak dianggap barang halal, barang haram. Kalau di Nahdlatul Ulama itu barang-barang yang nggak mungkin saja dibahsul masailkan. Iya Pak John, betul. Jadi karena apa? Karena itu mendidik kecerdasan. Dalam hukum itu biasa, pengandaian, membuat simulasi-simulasi gitu. Nah itu penting, dan hari ini memang konstitusi kita tidak mengatur jika terjadi bencana nasional itu nggak ada soal pemilu 5 tahun sekali. Mestinya ada pasal 2-nya mestinya, jika terjadi bencana nasional maka jadwal pemilu 5 tahun digeser atau apalah gitu. Kan nggak ada di konstitusi kita. Nah, kalau tiba-tiba ya serangan pandemi tahun 2020 itu tiba-tiba loh Pak. Dan kita juga belum tahu apakah ada serangan pandemi jenis lain nanti 2024, kan nggak ada yang bisa memprediksi. Orang Delta kawin dengan apa jadi Omikron kan itu. Nanti Omikron kawin dengan apa jadi apa. Nah, 2024 juga kita belum tahu. Seperti halnya negara dunia ini gagal mengantisipasi pandemi yang katanya dari Wuhan itu. Sampai sekarang nggak ada keterangannya itu apa betul Wuhan apa enggak. Yang katanya perang biologis virus. Nah, gimana nanti Pak John kalau nanti 2024 tiba-tiba ada bom pandemi yang nggak tahu dikirim dari mana gitu, terus kita nggak bisa punya konstitusi? Itu ya disebut, itulah yang saya sebut terjadi chaos besar. Kalau tiba-tiba nanti tanggal 14 Februari yang sudah ditentukan oleh Komisi 2 tiba-tiba ada bom pandemi, saya mau bertanya nih kepada para pakar kita, bukannya lebih chaos kalau tidak kita atur lebih awal? Akan lebih chaos pasti itu. Nah, oleh sebab itu kita pastikan aja kalau memang itu, apa salahnya? Toh, maksud saya begini, toh kalau terjadi penundaan misalkan, itu kan juga banyak hal yang harus didiskusikan. Apa kalau terjadi penundaan, apakah pejabat yang ada ini juga yang otomatis jadi? Apakah isu kepemiluan yang relevan dibicarakan, tapi juga isu-isu yang lain? Karena itu kami berpandangan momentumnya tidak tepat untuk kita memunculkan wacana itu. Saya bukan ketua fraksi, bukan sekretaris fraksi, bukan pimpinan fraksi. Saya hanya mendeliver pernyataan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai terkait dengan sikap ini, yang saya kira juga belakangan diperkuat dengan sikap para pimpinan kami, Ketua DPP Bidang Politik Mbak Puan Maharani, juga Ketua DPR RI juga menegaskan hal serupa. Saya kira begitu Bang. Oh baik, terima kasih. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau nomenklatur Dewan Pembina itu Bang, itu karakter yang khas dari Badan Hukum Yayasan. Jadi Perludem ini memang unik, perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi, tapi bentuk badan hukumnya yayasan. Jadi non profit, non partisan. Satu paket itu. Bukan high profit. Kalau itu bismillah. Jadi sekali lagi karena karakternya non profit dan juga non partisan, jadi tentu komitmennya tidak untuk kelompok-kelompok tertentu, tapi untuk Indonesia, pasti gitu ya. Nah, yang pertama saya ingin mengawali bahwa ada 3 momentum demokrasi yang semestinya dimanfaatkan oleh semua elemen bangsa yang membuat usulan untuk menunda pemilu itu menjadi tidak patut dan tidak relevan disampaikan. Apa 3 momentum demokrasi di awal tahun 2022 yang mestinya kita manfaatkan untuk memperkuat dan mengkonsolidasi demokrasi kita dan tidak perlu diwarnai wacana penundaan pemilu satu paket dengan perpanjangan masa jabatan. Yang pertama adalah ketika pada 24 Januari 2022
Komisi 2 DPR RI bersama dengan pemerintah dan KPU mencapai kesepahaman politik, kalau bisa dibilang begitu ya. Meskipun otoritas menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara ada pada KPU, tapi ada kesepahaman politik yang solid pada tanggal 24 Januari 2022 yang menyepakati bahwa hari pemungutan suara pemilu 2024 pada hari Rabu 14 Februari 2024. Dan kesepahaman politik itu merupakan buah dari diskursus panjang tiga pihak ini. Pemerintah, partai politik yang ada di DPR dengan berbagai ragamnya, di mana Pak Lukman